Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanti Wahyu Perwaningsih dengan teman saya Dani Isuciati, Widina Nurhayati beserta dengan Faik Maulana akan membahas tentang apa itu the proportional factory theory atau teori Hexer-Ohlin. Menurut teori Hexer-Ohlin, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan opportunity cost antar negara akibat perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi atau endowment factors antar negara tersebut. Sehingga teori modern HO ini dikenal sebagai proportional factor theory. Dalam perkembangannya, teori ini merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam teori perdagangan murni dan mampu melaksanakan pola perdagangan. Jadi, secara tidak langsung, teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain apabila negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi negara yang melakukan perdagangan, misalkan yaitu contoh negara maju dan negara berkembang. Faktor-faktor endowment menurut Hexer-Ohlin ada 3. Yang pertama yaitu faktor tanah, faktor manusia, dan faktor modal. Teori Hexer-Ohlin menekankan pada perbedaan relatif faktor pemberian alam dan harga produksi antar negara sebagai determinan perdagangan yang paling penting. Teori ini juga menganggap bahwa tiap negara akan mengekspor komoditas yang secara relatif mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditas yang faktor produksinya langka dan mahal. Bisa dikatakan juga negara dengan faktor produksi yang relatif banyak dan murah cenderung akan mengekspor, dan negara dengan faktor produksi yang mahal dan langka akan mengimpor. Selanjutnya yaitu penyamaan harga faktor dan distribusi pendapatan. Perdagangan internasional cenderung mendorong terjadinya proses penyamaan harga-harga relatif di negara-negara yang terlibat dalam hubungan perdagangan internasional tersebut. Teorema penyamaan harga faktor dapat mendorong terjadinya penyamaan harga-harga faktor baik secara relatif maupun absolut di antara negara yang terlibat. Dengan adanya perdagangan internasional ini, harga faktor produksi baik secara relatif maupun absolut lambat laun akan sama besarnya. Asumsi dasar penyamaan harga. Yang pertama, kedua negara memproduksi selalu kedua jenis barang sekaligus, yaitu barang X dan juga barang Y. Kemudian adanya kesamaan dalam teknologi. Hubungan perdagangan memiliki metode atau tingkat teknologi yang sama. Berdasarkan asumsi ini, seandainya harga dalam faktor produksi di kedua negara sama, maka produsen baik dari negara A maupun negara B akan menggunakan tenaga kerja serta modal dalam komposisi yang sama. Namun, kenyataannya karena faktor produksi antar kedua negara berbeda, maka produsen mengakali dengan menggunakan lebih banyak faktor produksi dengan harga relatif lebih murah untuk meminimalkan biaya produksi, sehingga hubungan perdagangan benar-benar menyamakan harga-harga barang di kedua negara. Kemudian dampak perdagangan internasional terhadap distribusi pendapatan, yaitu memperbesar tingkat upah serta menurunkan suku bunga real di negara yang kaya tenaga kerja yang mengalami kelangkaan modal, sehingga menyebabkan tingkat upah real dan suku bunga real sama-sama mengalami penurunan di negara yang padat modal. Terima kasih dan sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada saran, tanggapan, ataupun pertanyaan, kami persilahkan.